Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama kembali untuk belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati datang kepada Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini kita boleh bukakan, kita boleh semakin mengerti dari isi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Kepada dalam surga kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini Tuhan, ketika kami masih boleh ada, kami masih boleh bersama-sama, untuk kami boleh datang berbakti di bait Tuhan yang suci ini. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, kami sudah beri yang terbaik melalui setiap persembahan kami, dan sebentar Tuhan kami mau duduk diam, kami mau bersama-sama merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang boleh ada, biarlah kiranya ini boleh membuka setiap hati kami, boleh mengubahkan segenap kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat Tuhan yang semakin hari semakin baik, hidup berkenan di hadapan Engkau. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, kami menyerahkan setiap umat-Mu, baik yang pada kesempatan pagi hari ini beribadah di gereja, maupun yang saat ini masih beribadah secara virtual di rumah-rumah, karena satu dan lain hal, biarlah kiranya kami boleh semakin mengerti, kami boleh semakin diubahkan. Kami serahkan setiap kami siap menyambut berkat-Mu, hanya dalam nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Sekali lagi, karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Bapak Saudara, minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Kita diingatkan melalui bagian firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius bahwa sesungguhnya setiap kita, saya dan saudara, setiap umat Tuhan, kita yang ada di dunia ini, kita diciptakan Tuhan bukan tanpa satu tujuan. Bukan tanpa alasan kita ada di sini. Tuhan sudah menciptakan tujuan untuk saya dan saudara. Ada satu tujuan bagi saya dan saudara. Untuk masuk dalam satu rencana Allah yang besar. Yaitu masuk, ikut ambil bagian di dalam satu pekerjaan Tuhan yang baik. Nah, untuk itu minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama. Untuk masuk ke dalam satu rencana Tuhan yang besar, Tuhan mau kita menjadi umat Tuhan yang teruji. Siap setia melalui setiap proses yang boleh Tuhan izinkan. Kemudian Tuhan mau kita menjadi orang yang tepat. Memilih yang tepat, bukan hanya sekedar baik, tapi apa yang tepat buat kita. Minggu yang lalu kita diingatkan bahwa yang baik untuk kita, apa yang baik menurut kita belum tentu itu yang tepat. Tapi apa yang tepat itu yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Nah pagi hari kita mau belajar bersama-sama dari bagian firman Tuhan di kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Masih dalam satu konteks bagian yang sama seperti bagian firman Tuhan minggu-minggu yang sebelumnya. Minggu ini saya berjudul bagian firman Tuhan ini, beroleh bagian di dalam Kristus. Bapak Saudara, saya dan saudara, kita semua yang sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, kita semua beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Sama seperti bagian minggu yang lalu bahwa Tuhan menyediakan rencana yang besar, ada rancangan Tuhan yang besar yang Tuhan sudah sediakan buat saya dan saudara. Pagi hari ini pun bagian firman Tuhan ingatkan kembali pada kita. Bahwa saya dan saudara, kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, kita beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan bagian firman Tuhan pagi hari ini dalam kitab Ibrani.
Kalau kita perhatikan bersama-sama, secara historis kitab Ibrani ini, surat Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang percaya pada masa itu yang salah satunya, salah satu tujuannya adalah menasihati mereka agar tetap menguatkan iman dan percaya mereka, iman keyakinan mereka meski sedang mengalami aniaya. Meskipun mereka menghadapi tantangan yang begitu rumit, meskipun mereka menghadapi problema yang begitu besar, meskipun mereka sedang dilanda keputusasaan. Nah, di sini penulis Ibrani ingin menguatkan iman mereka melalui surat ini, mengingatkan mereka akan setiap panggilan mereka, akan setiap iman percaya mereka. Dalam suratnya ini penulis Ibrani berusaha menjelaskan tentang betapa hebatnya penebusan yang sudah kita terima. Penebusan yang setelah mereka terima. Betapa hebatnya penebusan mereka di dalam Yesus Kristus. Nah, mereka yang akan ditebus oleh Kristus ada di dalam rupa darah dan daging, yaitu tubuh manusia mereka. Oleh karena itu, Yesus yang menebus mereka dengan darah yang mahal, Yesus pun juga harus menjadi darah dan daging. Yesus pun juga harus turun menjadi dalam rupa manusia terlebih dahulu. Karena apa? Karena hanya dalam rupa manusia yang sejati, barulah ia dapat menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa. Dari kuasa maut si iblis, jerat maut si iblis. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, luar biasanya, karena Yesus telah terlebih dahulu mengambil bagian di dalam rupa manusia, dalam karya penebusannya di atas kita. Alhasil apa yang terjadi? Kita sebagai umat yang telah ditebus, saya dan saudara, kita semua yang sudah ditebus dalam kematian dan kebangkitannya, sekarang telah beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Apa bagian saya dan saudara? Apa yang kita terima? Dikatakan kita beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Nah, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali. Penulis Ibrani menguatkan umat percaya pada waktu itu. Saat menguatkan para pengikut Kristus di Ibrani pada waktu itu, yang sedang berada di puncak kegelisahan mereka, di tengah tantangan yang terjadi, di tengah aniaya yang terjadi, karena iman percaya mereka, mereka disudutkan pada waktu itu karena kepercayaan mereka kepada Tuhan. Di tengah kegelisahan yang terjadi, bahkan tidak meninggalkan Yesus dan pekerjaan Tuhan pada waktu itu, penulis Ibrani mengingatkan bahwa lewat penebusan Yesus Kristus, mereka semua telah beroleh bagian di dalam Kristus. Hal mana yang apabila direnungkan, kalau diperhatikan kembali, apa yang dapat mereka alami sebagai orang-orang yang telah beroleh bagian di dalam Kristus. Bagaimana selama perjalanan mereka, jatuh bangun mereka, bahkan mereka sampai ada sampai saat itu. Penulis Ibrani ingatkan bahwa karya Tuhan yang boleh senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Kalau dibayangkan betapa luar biasa, bukan hanya pada orang-orang pada waktu itu, bahkan kehidupan saya dan saudara. Mungkin kita bertanya-tanya bagian seperti apa yang boleh kita terima. Kok dikatakan kita beroleh bagian di dalam Kristus Yesus? Bapak saudara, kalau kita flashback ke belakang, nggak usah jauh-jauh, 1, 2 tahun, 3 tahun belakangan, karya-karya apa saja yang boleh Tuhan izinkan ada dalam hidup kita? Seberapa besar tantangan masalah yang boleh ada dalam hidup kita? Mampukah kita melewati itu semua? Jangan bilang kita tidak mampu, kita boleh ada sampai saat ini. Berarti jawabannya kita mampu melewati itu semua, walaupun terlepas jatuh bangun yang kita alami. Nah, ini menjadi karya Tuhan. Nah, di sini loh bagian kita. Beroleh bagian di dalam Kristus Yesus, yaitu dikuatkan di dalam setiap tantangan yang boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kita boleh ada sampai saat ini karena karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan, tanpa Tuhan kita tidak mungkin bisa sampai di titik ini. Berapa masalah yang boleh kita alami, berapa jatuh bangun yang kita hadapi, berapa tetesan tangis air mata yang boleh ada dalam kehidupan kita. Tapi sampai saat ini kita masih boleh terus ada. Nah, itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Itu yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani kepada orang-orang pada waktu itu.
Jangan sampai hanya karena masalah yang seperti itu mereka lari daripada Tuhan. Mereka melepaskan iman percaya mereka. Penulis Ibrani mau mereka mengingat kembali karya-karya Tuhan dalam hidup mereka. Bagaimana Tuhan mengingatkan mereka bahwa mereka ini sudah ditetapkan dalam satu rancangan yang besar. Yaitu beroleh bagian di dalam pekerjaan Tuhan yang baik. Menjadi satu bagian penting dalam karya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pesan ini yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini. Melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ingatkan kepada saya dan saudara sekalian. Bukan hanya orang-orang di Ibrani pada waktu itu saja. Tuhan mau ingatkan saya dan saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa setiap kita, para pemercaya Kristus, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat kepunyaan Allah, imamat yang rajani, kita adalah orang-orang yang telah beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Oleh karenanya, sebagai orang-orang yang telah beroleh bagian di dalam Kristus, maka pastikan segala apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan adalah bagian dari Kristus dan pekerjaannya. Jika tidak ada yang lain. Jika ketika orang melihat kita, bagian firman Tuhan minggu yang lalu, orang mengenal kita bukan hanya karena atribut-atribut yang kita kenakan, tapi karena apa yang ada dalam hidup kita. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Baik itu dalam tingkah laku kita, pikiran dan perkataan kita, perasaan kita. Oleh karenanya sebagai orang-orang yang telah beroleh bagian di dalam Kristus Yesus, hidup kita hendaknya menunjukkan kita adalah anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar bangga sebagai anak Tuhan. Tapi hidup kita harus ditunjukkan sebagaimana Kristus hidup dalam hidup saya dan saudara. Melalui apa saja? Lah entahkah itu melalui kodrat ilahi kita. Entahkah itu melalui kekudusannya, kekudusan Tuhan. Entahkah itu melalui panggilan surgawinya. Atau entahkah itu melalui penderitaannya, janji-janjinya, Roh Kudusnya. Atau bahkan aniaya karena Injilnya. Dan masih banyak hal lainnya. Itu hendaknya tercermin dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau Tuhan Yesus saja senantiasa setia sampai garis akhir. Walaupun dia harus mengalami aniaya. Karena apa yang boleh dia sampaikan. Begitupun saya dan saudara. Jangan pernah lari dari panggilan Tuhan. Karena kita sudah beroleh panggilan. Yang daripada Tuhan, kita sudah beroleh bagian dari dalam Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita ini adalah cerminan Tuhan. Kehidupan kita adalah citra diri Kristus. Makanya dikatakan bahwa kekristenan adalah gaya hidup Kristus. Lah untuk itulah kita ada di dunia ini. Sehingga orang boleh mengenal kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup di dalam karyanya Tuhan. Nah, Bapak Saudara, apabila sampai saat ini kita sudah mengaku diri kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Oh, aku ini murid-muridnya Tuhan. Oh, aku ini loh umat-umatnya Tuhan. Jika kita sudah mengaku demikian, kita adalah bagian dari Kristus, mengaku kita adalah bagian dari Kristus yang beroleh bagian di dalam Kristus, maka sesungguhnya seharusnya apa yang harus ada dalam kehidupan kita, kita juga baik itu dalam tingkah laku kita, perkataan kita, perbuatan kita juga mencerminkan karya Kristus melalui setiap apa yang boleh ada dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus mengingat siapa kita. Apa yang harus ada dalam kehidupan kita? Jika kita adalah bagian dari Kristus, maka kita juga adalah bagian dari apa yang Tuhan tanamkan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini ada 2 poin penting yang harus kita ingat. Jika kita mengaku diri kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita mengaku diri sebagai umat-umat Tuhan yang boleh ikut ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, kita harus ingat siapa kita. Siapa saya dan saudara. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama mari kita akan perhatikan dari kitab Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ketiga ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Sekali lagi. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, poin penting yang pertama yang harus kita pahami, jika kita ini adalah bagian dari Kristus, maka kita juga adalah apa? Kita harus menyadari bahwa diri kita adalah kawan sekerja Tuhan. Bukan hanya sekedar umatnya, tapi kita juga rekan sekerjanya Allah. Bagian firman Tuhan dalam ayat yang pertama, di pasal yang ketiga dikatakan, sebab itu, hei saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang besar, kita akui, yaitu Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata yang dipakai orang-orang yang telah beroleh bagian, kalau kita ambil dari bahasa aslinya, dari bahasa Yunani metoches, artinya partner. Metoches ini berarti partner, kawan sekerja, rekan sekerja. Yang harus kita ingat bahwa kita ini adalah buatan Allah. Kita yang diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang sudah Tuhan sediakan sebelumnya, bagian firman Tuhan minggu yang lalu. Bahwa kita diciptakan Tuhan tidak sebegitu saja, sudah diciptakan selesai, enggak. Tapi dengan satu tujuan yang jelas, yaitu dalam rancangan Tuhan yang besar. Diciptakan Tuhan dalam Kristus untuk melakukan satu pekerjaan yang baik. Untuk ikut ambil bagian. Bukan hanya sekedar ngadu, bukan hanya sekedar nunggu, bukan hanya sekedar minta. Tapi kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Kita harus menyadari itu. Beroleh bagian di dalam Kristus berarti kita menyadari bahwa diri kita adalah rekan sekerjanya Tuhan. Kawan sekerja. Kalau kawan sekerja berarti bukan hanya sekedar ngadung, bukan hanya sekedar minta sama Tuhan, tapi kita juga bekerja. Bekerja bersama-sama di dalam ladangnya Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika Yesus menebus kita dari belenggu dosa, Ia tidak sekedar menjadikan kita sebagai orang benar. Yang membuat kita lebih terheran-heran adalah bahwa Ia juga menjadikan kita sebagai partner. Tuhan menjadikan kita sebagai rekan sekerjanya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Bapak Saudara, kata partner atau teman sekerja ini memiliki arti bahwa kita tidak sekedar sendirian. Kita tidak bekerja sendiri. Namun bekerja bersama-sama. Bekerja bersama siapa? Bersama Tuhan. Dalam setiap rancangan Tuhan yang tersedia dalam kehidupan kita. Baik dalam pekerjaan kita. Baik dalam keluarga kita. Baik dalam pelayanan kita. Makanya dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa selalu pandanglah Tuhan. Selalu ingatlah Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Dalam segala apa yang boleh kita kerjakan. Karena kita ini loh, saya dan saudara ini rekan sekerjanya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mau tegaskan kepada kita sekalian bahwa orang yang sadar bahwa ia adalah kawan sekerjanya Tuhan, dia akan sangat bertanggung jawab dan menikmati apa yang Tuhan percayakan. Ngerti ya sampai di sini? Artinya semakin besar kepercayaan, semakin besar tanggung jawabnya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, bukan berarti semuanya lancar begitu saja, tidak, tetapi semakin besar tanggung jawab yang kita emban. Nah, artinya orang yang sadar bahwa ia adalah kawan sekerjanya Tuhan, berarti tidak ongkang-ongkang kaki, Bapak Saudara. Tidak, terserah Tuhan, aku rekan sekerjanya Tuhan, berarti Tuhan pasti tolong aku. Pasti Bapak Saudara, Tuhan pasti tolong, tapi bukan berarti kita ongkang-ongkang kaki. Tidak. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah kawan sekerja Tuhan, ia akan menyadari betapa tanggung jawab besar ada dalam dirinya. Dia akan sangat bertanggung jawab dan menikmati apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Bagaimana tidak? Berpartner dan bermitra dengan Sang Raja. Berpartner dan bermitra dengan Tuhan. Pastinya membuat kita bangga. Siapa yang tidak bangga? Dianggap Tuhan sebagai rekan sekerjanya. Pastinya bangga dan tidak akan menyia-nyiakan apa yang telah Tuhan percayakan. Entahlah itu suatu pekerjaan yang terlihat kecil maupun suatu yang besar. Dan tentu saja kita akan selalu beroleh kekuatan dalam menghadapinya karena kita rekan sekerjanya Tuhan. Yang harus kita rubah adalah mindset kita, pikiran kita. Karena seringkali orang yang masih tinggal di dunia, apa yang ada dalam pikirannya adalah pikiran yang instan. Maunya yang enak saja, maunya yang nyaman saja. Apalagi kalau sudah mendengar aku ini rekan sekerjanya Tuhan, masa ya aku apa-apa didiamkan Tuhan. Tidaklah.
pasti Tuhan sertai. Benar? Benar, Tuhan pasti menyertai saya dan saudara. Karena kita ini rekan sekerjanya Tuhan. Tapi bukan berarti kita terus ongkang-ongkang kaki. Seenak diri kita saja, enggak. Tapi ada tanggung jawab yang besar yang boleh ada dalam kehidupan kita. Kita akan selalu beroleh kekuatan yang daripada Tuhan. Tapi di satu sisi Tuhan mau kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena apa? Karena kita berjalan bergandengan tangan bahu-membahu seperti dua lembu yang mengenakan yang berjalan bersama-sama. Kita tidak akan bisa berjalan sendiri, Bapak Saudara. Kita akan mampu menyelesaikan apa yang boleh ada dalam kehidupan kita, tantangan permasalahan apapun yang terjadi ketika kita berjalan bersama-sama. Seperti sebuah lembu yang berdampingan ketika ditaruh kuk dalam dirinya, dalam bahunya. Di atas bahunya ditaruh kuk, dia akan dapat berjalan bersama-sama. Ketika berjalan bergandengan tangan. Bapak Saudara, kata partner mengandung arti ikut ambil bagian dari terlaksananya sebuah pekerjaan Tuhan. Bukan berarti, yos terserah saja. Enggak. Itu namanya bukan partner, bukan bekerja bersama, tapi manut, saudara. Tapi kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan, partnernya Tuhan. Apabila kita sadar bahwa kita adalah orang yang beroleh bagian di dalam penebusannya, yang sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, maka seberapapun ukurannya, kita akan selalu ikut ambil bagian dalam pekerjaannya Tuhan. Baik besar maupun kecil. Tidak hitung-hitungan. Dalam pelayanan Tuhan tidak hitung-hitungan. Nah, itu pelayanan yang kecil. Maksud aku, rekan sekerjanya Tuhan diberi pelayanan yang kecil. Gak level. Bukan seperti itu. Tapi rekan sekerja Tuhan, pastinya ada kerendahan hati dalam dirinya. Entah itu besar, entah itu kecil. Firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan berikan kita perkara yang besar. Tuhan akan percayakan kita perkara yang lebih besar dari sebelumnya. Bagaimana mungkin kita dipercayakan perkara yang besar ketika kita yang kecil saja tidak setia? Tapi sebagai rekan sekerja Tuhan, ada tanggung jawab yang besar yang harus kita emban. Entah itu besar, entah itu kecil, itu yang harus kita kerjakan. Bahu-membahu bersama-sama dengan Tuhan. Yakinlah dan percaya sebesar apapun tantangan yang boleh ada dalam kehidupan kita, ketika kita berjalan bergandengan tangan bersama Tuhan, kita akan mampu melalui itu semua. Kita akan mampu melewati itu semua. Karena dalam pertolongan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membantu kita. Saling bahu-membahu. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu. Tuhan yang akan menyertai kita. Sebagai rekan sekerja Tuhan, tugas kita bukan hanya duduk diam, saudara. Tugas kita adalah bekerja. Memberi buah untuk Tuhan. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti tumbuhan, Mbak Saudara. Ada yang menyiram, ada yang menanam. Ada Tuhan yang memberi pertumbuhan. Begitu pula dalam kehidupan pelayanan kita. Begitu pula dalam kehidupan pekerjaan kita. Begitu pula dalam kehidupan keluarga kita. Ada bagian-bagian tersendiri yang harus kita kerjakan. Tuhan yang memberi pertumbuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ini menjadi pesan Tuhan yang pertama. Ketika kita menjadi pribadi yang beroleh bagian di dalam Kristus, berarti kita juga harus mengingat bahwa kita adalah rekan sekerja Tuhan yang harus ikut ambil bagian dalam segala pekerjaan Tuhan. Ini menjadi poin yang pertama. Kemudian yang kedua apa, Pak? Kita akan perhatikan dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, di sana dikatakan, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara nanti dapat baca sendiri. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang keempat, di sana jelas dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Kalau yang pertama tadi dikatakan kita menjadi pribadi yang ikut ambil bagian, yang beroleh bagian di dalam Kristus Yesus, kita harus ingat bahwa kita menjadi rekan sekerja Tuhan. Bahwa kita adalah kawan sekerja Tuhan. Yang kedua, kita juga harus ingat bahwa kita adalah bejana di mana Roh Kudus dilimpahkan. Bapak Saudara tahu bejana? Bukannya sekedar tempat. Tapi kita adalah bejana itu. Bapak Ibu Saudara sebagai kawan sekerja Tuhan,
Tuhan tahu benar seberapa besar kemampuan kita. Tuhan tahu seberapa besar ukuran kita, porsi kita. Tuhan bukan saja mempercayakan satu pekerjaan untuk dilakukan bersama-sama saja, tetapi Ia memampukan kita dengan melimpahkan rohnya kepada saya dan saudara. Roh yang membimbing kita dalam setiap pekerjaan Tuhan. Roh yang menuntun saya dan saudara dalam menghadapi setiap tantangan dan permasalahan yang boleh ada dalam hidup kita. Ketika murid-murid berkumpul dalam satu ketakutan setelah peristiwa sembuhnya orang lumpuh di depan pintu gerbang. Bait Allah, kita tahu ya kisah ini. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh. Ketika Tuhan menyembuhkan orang yang lumpuh di pintu gerbang bait Allah. Murid-murid ketakutan, Bapak Saudara, setelah peristiwa ini. Mereka berdoa bersama-sama meminta kekuatan Tuhan. Tuhan tolong. Tuhan bantu kami. Mereka berdoa meminta kekuatan Tuhan. Mereka sadar bahwa pihak lawan sedang berusaha menghentikan apa yang sedang mereka kerjakan. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Maka terjadilah ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka beritakan firman Allah dengan berani. Saudara, kita ini adalah bejana yang siap dilimpahi oleh Roh Kudus. Setelah kita ditebus oleh kematian Yesus di atas kayu salib, maka kita beroleh bagian di dalam rohnya yang kudus. Kita beroleh bagian, tubuh kita yang berdosa ini telah dibeli dengan harganya yang lunas dibayar, dengan darah yang mahal. Sejak tubuh kita disebut dengan bait Roh Kudus, tempat di mana Roh Kudus berdiam, di mana tempat Roh Kudus bersemayam, melalui tubuh yang dipenuhi oleh Roh Kudus itulah pekerjaan Tuhan dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak sang pemiliknya. Tubuh kita ini adalah bejana yang diisi oleh Roh Kudus. Saudara, seringkali kita tidak menyadari bahwa kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Bapa sediakan. Kita telah dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Bapa sediakan karena kuasa Roh Kudusnya. Seringkali kita berpikir bahwa ini kemampuanku sendiri, karena usahaku sendiri, tapi kita melupakan siapa kita. Kita ini bejananya Tuhan, yang diisi oleh Roh Kudus, yang membimbing kita menyelesaikan setiap apa yang boleh ada dalam kehidupan kita, tanpa kita sadari, Bapak Saudara. Seringkali kita merasa diri kita mampu dengan sendirinya. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah Bapa sediakan melalui kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, biarkanlah aliran-aliran air hidup ini loh, yaitu pengurapan Roh Kudus mengalir dan penuh dalam setiap kita. Ketika kita mendasari hanya pada diri kita sendiri, kita tidak akan pernah puas. Sama seperti ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, saudara. Tuhan katakan, minumlah air yang daripada aku, kamu tidak akan pernah haus lagi. Ini loh air kehidupan. Ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini, gimana murid-muridnya? Sedang mencari makanan jasmani untuk mengenyangkan perut mereka. Tapi di saat itu pula perempuan ini sudah kenyang. Dikenyangkan oleh air hidup yang daripada Tuhan secara rohani. Bukan hanya secara apa yang ada dalam diri kita secara jasmani saja. Tapi kita perlu apa yang rohani dalam hidup kita. Ketika kita meminum air yang demikian, kita akan terpuaskan oleh Tuhan. Bukan hanya apa yang dunia ini tawarkan. Ketika kita hanya minum dengan apa yang kita mampu. Menurut diri kita sendiri, airnya akan kurang terus. Rasanya akan kurang terus. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita biarkan aliran-aliran air hidup ini loh, yang Tuhan beri dalam kehidupan kita melalui pencurahan Roh Kudus ini. Yaitu pengurapan Roh Kudus mengalir dan penuh dalam kehidupan setiap kita. Sehingga kita boleh menyadari bahwa kita itu diberi bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita beroleh bagian di dalam Kristus. Ketika kita diciptakan Tuhan ke dunia ini bukan tanpa satu alasan, tapi dengan satu rencana yang besar. Ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masih banyak hal-hal lagi, yang lainnya lagi. Bukan hanya dua hal ini saja. Masih banyak hal lagi. Hal-hal yang menunjukkan bahwa kita ini telah beroleh bagian di dalam Kristus. Bukan hanya kita ini dibentuk sebagai rekan sekerjanya Tuhan. Bukan hanya kita ini diingatkan sebagai bejana yang siap dilimpahi, diisi oleh
Roh Kudus yang melimpah dalam kehidupan kita. Tapi masih banyak lagi hal-hal yang lain yang menunjukkan bahwa kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Mari kita yang telah beroleh bagian di dalam Kristus, mari kita merenungkan kembali, merenungkan lebih lagi tentang hal ini, ya saudara. Betapa luar biasanya keberadaan kita sebagai orang-orang yang telah beroleh bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah sediakan banyak hal dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak melihat, karena kita hanya terfokus dengan mata jasmani kita. Mari kita mulai mengasah rohani kita, sehingga kita boleh mengerti maksudnya Tuhan. Sehingga kita boleh mengerti bagian-bagian apa saja yang boleh ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang spesial di hadapan Tuhan. Tuhan sediakan segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Kita akan mampu melihat itu semua kalau kita membuka rohani kita. Ketika kita menyadari betapa luar biasanya kita ada di dunia ini, kita akan tahu betapa karya-karya Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Masa iya, dengan segala apa yang karya-karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, kita masih mudah tergoda dengan apa yang dunia tawarkan. Terus saudara, ketika kita menghadapi satu tantangan dalam hidup kita, ketika kita menghadapi satu persoalan di kehidupan kita yang seringkali membuat kita memilah-milah, masihkah aku tetap mampu berjalan di hadapan Tuhan? Mari kita melihat lagi ke belakang. Betapa banyak karya Tuhan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Betapa sering kita jatuh bangun dalam kehidupan kita, tapi kita masih mampu berdiri. Karena apa? Karena kita ini adalah bejananya Tuhan, yang dibentuk Tuhan, yang siap diisi oleh kuasa-kuasa yang daripada Tuhan. Karena kita ini beroleh bagian di dalam Kristus, Tuhan tidak akan biarkan kita sendirian. Tuhan akan tuntun langkah kita. Kuncinya satu, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita ini bukan hanya sekedar anak-anaknya Tuhan, tapi kita ini adalah rekan sekerjanya Tuhan. Kita ini adalah bejana di mana Roh Kudus dilimpahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Kita umat yang paling dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini kita diingatkan kembali setiap keberadaan saya dan saudara. Kita bukan manusia-manusia yang biasa. Kita bukan hanya orang sekedar datang ke gereja. Tapi saya dan saudara, kita beroleh bagian di dalam Kristus Yesus. Mari kita ingat setiap keberadaan kita. Beri yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Melalui segenap apa yang boleh ada dalam kehidupan kita. Karena kita adalah rekan sekerja Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, berjuang bersama Tuhan sampai mencapai mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Tidak sia-sia setiap kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh mengubahkan setiap kehidupan kami. Kami boleh mengingat setiap keberadaan kami, bahwa kami ini adalah orang-orang yang spesial di hadapan Tuhan. Kami pribadi yang beroleh bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan sudah rancangan yang terbesar dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh senantiasa setia, kami boleh senantiasa taat di dalam jalannya Tuhan. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami menyerahkan setiap umat-Mu. Tuhan sertai setiap kami, Tuhan bimbing setiap kami. Biarlah firman-Mu ini boleh termeterai dalam setiap kehidupan kami. Kami menjadi pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Kami serahkan setiap kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera, penyertaan yang daripada Tuhan boleh melingkupi setiap kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini, kami siap menyerahkan setiap kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita sekalian.